Selamat malam Bapak. Orang Oh, sudah mulai nih? Nah, belum, pembukaan dulu. Balik lagi dengan gue, Dimas Prasetyoadi di channel ini udah play tuh? Udah. Segmen bicara-bicara. Kali ini dengan bintang tamu asik. Udah kayak Bintang tamu, Pak. guest star. Pak Derek nanti. Ya. Ini Rizky Irmawan adalah seorang apa ya, junior supervisor? Bukan. Junior lah. Junior, katakanlah junior lah. Junior lah. Nanti ya. Junior lah. Lebih baik junior, Pak. Ya, junior. Jadi masih lebih kondusif aja ya. Membuat keadaan kondusif gitu. Oke. Apa ya yang mau gue tanya sama dia nih? Kok bisa gitu? Di umur yang semuda ini sudah mencapai titik yang 40 loh saya. wah, ternyata 40 udah mencapai titik yang semua orang sih kayaknya mengidam-idamkan lah ya. Kita nggak usah bicara perusahaan lah ya mas. Kalau ngomongin posisi sih nggak tahu juga ya. Banyak orang mengidamkan atau banyak nggak tahu juga sih. Iya sih, iya. Karena Karena banyak juga yang lebih layak dari saya. Betul. Tapi saya tahu lah siapa ente gitu kan. Ya. Kayaknya sempat dulu juga pas di gimana ya, nah, ambil aja ujung-ujungnya kan. Udah ada telepon lagi. Biar sudah. Biar sudah. Oke. Tadi apa? Kok bisa gitu? Kok bisa? Kalau ngomongin kok bisa, semua bisa kalau memang kita mau belajar dari awal. Yes, betul banget. Ngomongin basic juga, saya nggak ada basic sama sekali di mining. Ketika datang ke sini, basic saya accounting. Ketika datang ke sini saya basicnya accounting, dan awal juga buta sama sekali masalah mining. Yes. Maka dari itu saya memulai karirnya di perusahaan ini, di baju merah ini. Baju merah. Nggak apa-apa kan kita sebut baju Ya merah. nggak apa-apa, memang baju kita merah. Di baju merah ini memulainya karena basic saya accounting, saya memulainya sebagai planner. Adalah. Nah, sebagai planner ya, ya itulah kayak yang waktu itu kita omongkan, admin lah, admin di mining ini. Secara generalnya admin lah ya. Admin operationnya lah. Itu kita yang mulai prepare mulai dari segala macamnya, apa yang dibutuhkan untuk operationnya. Dari mulai nasi kotak kan. Dari mulai nasi kotak sampai nanti berak dikeluarin, kita mikirin toilet. Itu sudah. Jadi mikirin semua orang, semua kru. Semua. Kalau Bapak juga atau? Iya. Kalau mau coba silahkan lah. Mungkin Bapak ini lebih senior. Enggak lah. Kan duluan Bapak masuk 2015 saya. Saya juga 2015. Bulan apa? Mei. Saya Oktober bulan. Tapi iya ya, nggak tahu lah pokoknya. Cuman kita beda sama departemen kita lah. basicnya lah. Cuma beda departemen waktu itu, cuma posisinya sama-sama jadi planner. Betul. Oke, saya memulai dari planner. Aslinya apa sih? Apanya? Degree-nya? Degree-nya itu accounting. Accounting ya? Accounting, pembukuan yang gitu-gitu kan? iya, kita kalau ngomongin accounting ya, ngomongin pembukuan, duit. Itulah. Tapi bagaimana? kalau ngomongin accounting juga saya nggak tahu juga sih. Oh, sebentar ya. Sebentar. Ini Nggak tahu. dulunya yang penting dapat ijazah saja waktu lulus ya. S1 lah ya? S1 ya. Iya. Terus nih. Yang jelas biar orang tua nggak malu-malu amat gitu. Ya. Udah sekolahin bisa lulus yang penting. Ya, alhamdulillah. Yang penting yang nonton ini jangan tanya nantinya berapa tahun lulusnya. Yang penting lulus saja. Yang penting lulus berapa tahun lulusnya nggak tahu ya. Ya, rahasia lah. Di salah satu universitas di Jawa Tengah. Halo. tepatnya Tempatnya di Kota Purwokerto. Mungkin kalau ada juga yang teman-teman. alma mater yang ada di Tembagapura sini. Mungkin ya. Saya sih belum pernah ketemu juga. Saya lulusan dari Unsur angkatan 2009. Lewat intake 2. Angkatan 2009. Kalau dari Keren Baik turun kan? Mungkin kalau ada teman-teman yang tinggal di Tembagapura juga ada kerja di intake 2 turun. lingkup site ini. Iya betul. Belok kiri ya. Bisa lah kita meet belok up. kiri turun. Karena aku juga belum pernah ketemu alma mater Satu pun belum pernah ketemu. Mungkin ada tapi ya inilah informasi aja, just info. Mungkin kita bisa bikin alumni itu atau bikin grup WhatsApp. Nah, bisa jadi kita bisa meet up. Ini Poholil nih. Itu kan nama baru jadi. Nah, betul. Itu sudah nama baru. Oke. Yo, sama-sama. Oke, lanjut nih. Next. Lanjut nih. Udah punya pasangan?
Alhamdulillah saya nikah 2017, jadi saya start kerja di perusahaan ini 2015, nabung Oke. untuk menikah dulu. Betul, Kalau udah jauh-jauh kena ngapain nggak nikah, Pak? Oke, betul. Oke. Jadi jadi 2015 saya mulai, 2017 saya nikah, Yes. dan itulah kata Sudah selesai. banyak orang kan nikah itu banyak bawa rezeki, mungkin ya itu saya start 15, 2017 nikah, dan di 2017 Oh itu iya. saya dikasih Itu secara dari vertikalnya ya. ya kalau kita hubungan kalau percaya sama Tuhan, kalau saya percaya. Oh, Kalau percaya. mungkin percaya toh? Percaya. Kan karena ada sebagian Puasa toh? puasa. Puasa. Oke, jadi gitulah. Dengar-dengar nih di sini nih punya 2 brother, betul kan? punya 2 brother ya itulah. Kalau memang orang mau ngomongin KKN, Yes. ya mungkin Itu sangat saya menolak, masuknya ya masuknya memang lewat KKN mungkin karena Ya. memang Ya project kan kayak gitu kan. iya biasanya gitu sih memang lah. Boro-boro project lah. PNS juga kalau bisa masih KKN kan? Bisa. Nggak tahu kalau itu. Dulu. Nah, Sekarang ya. Sekarang ya nggak tahu lah. Bilangnya nggak tahu. karena pasangan saya baru masuk PNS juga. Iya. Takutnya dianggap KKN juga ini karena suaminya udah KKN nanti. Wah, semua KKN ini suami istri. Tapi kan which is sebenarnya itu hal yang biasa aja sih. Iya Iya nggak sih? Iya sih. Iya nggak sih, Pak tinggal, Ben? tinggal tergantung kitanya. Sekarang sudah bukan Cuman kelihatannya nggak ada, tapi tetap aja ada. Ada lah. Jadi ada 2 saudara, saya memang ditolong sama saudara waktu itu. Oh, mau nggak kerja di sini bla bla bla. Waktu itu juga ditawarnya bukan di admin. Waktu itu Field. kakak bilang oh nanti kerjanya di lapangan gini dan oke lah karena waktu itu saya start 2014 masuk Jakarta, sama sekali nggak ada kerjaan juga, tapi sebelum masuk sini lagi kerja sih di Jakarta. Di Jakarta sebagai akunting atau pastinya. Terus. Ada 2 kakak di sini ya ditolong lah. Sama juga kakak yang pertama nolong kakak kedua, Kakak kedua kedua nolong adiknya. Yang terakhir. Yang terakhir. Oke, Kebetulan tinggal saya ada 3 tinggal bersaudara. mungkin sampai nonton nolong siapa mungkin. Iya. Jangan jauh-jauh, lihat di Mercedes yang di Halimax sekarang. Bosnya naik Batak semua, Halimax sekarang tuh Batak. Nah, Sumatera Utara langsung. Nanti di skip yang ini. di sini ya, Oke, jadi seperti itulah. Nah, itu tentang Nolong. Apa sih selama ini kendala atau suka dukanya di sini, Mas? Yang jelas suka dukanya, kalau ngomongin dukanya dulu ya, ngomong Dukanya nggak enaknya aja. dulu. Ngomong nggak enaknya dulu pasti Tidak jauh? tinggal jauh dari keluarga pasti. Betul. Tidak jauh dari yang namanya Jauh dari keluarga. cuti dan jauh dari keluarga ya. Oke lah, event waktu roster kita masih 3 bulan kerja 1 Tetap bulan aja ya. tetap aja yang namanya UPL tuh pasti. bukan masalah UPL, maksudnya 1 bulan sama keluarga dibanding 3 bulan kita kerja di sini kok terlalu cepat kayaknya, cuma 1 bulan padahal waktu itu ya, Iya sih. apalagi sekarang Saya dulu 6 bulan. 6 bulan waktu Iya, 6 SOS. bulan. Dulu kan sebelum Oh. bergabung nah ini saya ada dengan tim medik di site inilah. Oke, Itu jadi- 6 bulan sekali, Pak. Gila. Nakes waktu jadi nakes. Waktu jadi nakes penanganan COVID. Enggak, udah lama itu, sekitar tahun 2012 ke 15. Ya, udah. Tapi kita nggak akan ngomongin saya ya. Ya. Nah, mungkin nih, aduh, tapi nggak ada. Mungkin lah ada di bawahnya Mas atau di bawahnya kita lah. Kita nggak akan sebut mereka junior walaupun barusan tersebut junior ya. Ya. Enggak, kalau saya sih poinnya lebih senang dipanggil, maksudnya lebih senang ya junior, masih di posisi junior karena berarti saya masih banyak waktu untuk belajar sama senior. Betul. Tapi kalau udah di posisi senior kan anggapannya udah paling bisa. Iya sih. Harusnya tuh. Terus untuk teman-teman yang yang sekarang masih kayak kita gimana nih? Kayak si Ben, si Lucky, mungkin pengen apa? Oke, jadi Kalau mau ya, berkembang, mereka bisa berkembang kan? bisa sangat sekali, sangat Bisa. sangat bisa ada peluang untuk berkembang, yaitu yang jelas udah kita terlanjur, karena saya yakin teman-teman yang lain juga Punya keinginan. bukan basicnya juga Nggak jelas. nggak jelas juga tuh, ada yang basicnya apa, masuk mining nggak tahu apa-apa, ya itu Mungkin dulunya mining itu penjahat. bisa lah kalau kita mau belajar secara autodidak, asal kitanya tekun, kita belajar dari nol benar-benar autodidak, bisa lah lama-lama kita ngerti. Ya udah, kita udah terlanjur di bidang mining ini, harapannya
udah tekunin Yes. saja pasti Akan menemukan ya. apa yang nantinya dipelajarin ya bakal dituai juga nanti hasilnya tuh. Udah dengerin podcastnya bos kita nggak? Jadi itu ada Pak Suradi, Pak Made, sama Mas Rizky Saputra. Satu kata yang dari Pak Suradi bilang kesimpulannya. Jadi Pak Made di podcast itu bertanya, emang berarti apa sih kiat-kiatnya untuk menjadi seorang miner yang bagus? Jadi Pak Suradi menjawab, nanti Mas Rizky konfirmasi ya, maksudnya setuju atau enggak gitu. Tidak ada yang namanya orang berbakat di mining. Ya, Kita bisa mempelajari semuanya asal mau dan bekerja keras. Ya. Katanya begitu. Setuju? setuju. Gimana? Yang namanya bakat itu menurut saya dilahirkan dengan bakat suara yang bagus seperti itu. Seperti model Fisikal, contoh kayak gitu ya. fisikal. Oke. Tapi kalau yang namanya ilmu, kita ngomongin mining ngomongin ilmu tambang berarti. Yes. Ya. Orang nggak tahu apa-apa pun, walaupun nggak punya bakat di mining, asal dia tekun, mau tahu semuanya, mau belajar, dia bisa. Oke. Bagaimana? Oke kan? Jadi- Coba cari dia dulu. Ya, terus. Ya itu memang benar, saya setuju sekali. Yang namanya mining ini bukan bakat, Yang main di bukan Top dilahirkan. Ya, Anda berbakat di mining. Jadi maka- seorang mining gitu. Ya, Miner. jadi Kalau bisa miner. mah nggak mau ya. Ya kalau bisa, ya ada mungkin pekerjaan yang lebih baik yang lebih Yes. dekat sama keluarga segala macam. Yes, Karena yes. yang menurut saya bakat itu yaitu fisikal lah. Oh bakat kita, diberi skill Lo deh dengan kan fisik kan? yang bagus kita bisa jadi atlet. Oh bisa suara yang bagus kita bisa jadi menyanyi. Itulah yang namanya bakat. Tapi kalau namanya ilmu, mining kita di mining. Infonya dari siapa ya tadi? Bisa dipelajari ya. Jadi semua teman-teman yang lihat lah, ataupun yang mungkin terinspirasi. Jadi jangan apa ya, cuma buat motivasi teman-teman aja yang nggak ada basic di mining tapi udah terlanjur terjun ke mining. Ya udah maksimalkan Oh di aja. ini 2535. Kalau benar-benar mau di mining maksimalkan aja semua yang ada di sini kok. Toh yang namanya di site ini kayak walaupun saya belum pernah kerja di site lain ya. Yes. Kayaknya tidak ada nih. mulai Babu, kita di misal Lenong mau tidak ada belajar metode miningnya sampai tidak ada nih. alat-alatnya apa yang nggak ada di site ini. Dan gampang ya. Bukan- Bisa dipelajari lah. Bisa dipelajari lah. Kalau ngomong Gampang gampangnya nggak gampang. Cuman bisa dipelajari asal mau. adalah banyak metode di site-site lain. Di site ini cuma di project lain. Betul. Tidak ada. Enggak, maksudnya di site ini kita kan projectnya Oke. dengan oke. metode caving. Yes. Mungkin ada di sama di Coba saya site cari ini dulu, tapi Pak. project di PSN. kayak di ya cut and fill, stopping ada dan ya itu kalau memang kita mau belajar, mau tahu, tekun Pasti bisa. pasti bisa. Top kalau memang kita mau cari info zaman sekarang udah gampang kok. Kakak 30. Oh apa itu sih metode cut and fill, apa itu sih metode caving, kita seenggaknya baca-baca dulu materinya, Mempelajarinya. Ente membaca mas? ya aku sempat waktu itu Wah. Boleh sih menyempatkan awal-awalnya ya. apa sih itu caving itu apa Oke. sih, karena ya tahu sendiri dong nggak ada ya Nah. accounting masuk Iya, mungkin istilah caving. barangkali ada engineering dari company ini yang lihat ya gitulah kita ada Ya. ya. Kita try to belajar apa? Tapi kalau memang bapak basicnya mining atau seenggaknya apa ya teknik lah, Teknik engineering lah. engineering lah, mungkin lebih mudah lagi untuk belajarnya gitu. Yes. Kita Bedanya ini di situ aja. Kita ini dua-dua ilmu sosial Hmm. basicnya. SMA-nya apa mas? IPS juga. Sama lah IPS. Ya gitu. Jadi maksimalkan aja lah buat teman-teman, nggak usah. Ini nih pertanyaannya mungkin menarik ya, karena kita ada di operation tambang lah ceritanya. Pandangan tentang safety apa? Pandangan tentang safety. Itu adalah bukan isu ya, itu adalah sebuah kata yang di highlight sangat dan di bold gitu ya. Iya. Di bold, di highlight berdampingan dengan Mungkin produksi, kan? dijadikan moto juga di Jadi moto perusahaan juga. kita, safety first and last last and always. Nah, gimana tuh? Saya sangat berawal saya masuk, saya sangat apa ya? Iya, kita kerja di accounting nggak pernah ngomongin safety, Wah, namanya kerja selamat kita aman nggak kita tahu. nggak ada. Ketika kita masuk, hal sepele saja, cuma keluar dari kantor saja, keluar dari office, Udah. pernah ada yang negur, Mas, kok nggak pakai kacamata? Padahal kita Oh. cuma keluar. Oke. Oh, saya pertamanya, awalnya ya, oh kok gini sekali, Ketat sekali ya. ketat sekali. Padahal apa sih fungsinya sih, cuma pakai kacamata, nggak pakai kacamata keluar dari office saja kok, deket saja kok. Cuman ke depan situ. Dan ternyata dibuktikan dengan banyak ada ya ternyata kalau nggak pakai kacamata ada juga injury yang masalah ya. nggak pakai kacamata. Kenapa itu ada standar operasional prosedur lah ya? Jadi ya benar-benar itulah yang utama. Kalau di tambang apalagi kita di underground, ya yang utama
aset utamanya perusahaan itu ya kitanya, minernya. Kita sendiri, manpower sendiri jadi ya. Itulah pentingnya safety. Kita bisa masuk, kita ketika masuk ke tambang kita selamat, keluar juga harapannya juga selamat. Gimana caranya ya untuk kayak membrainstorming teman-teman itu bahwa Sebenarnya seat kembali belt, lagi ke kesadaran kita, iya, itu. kepedulian kita. Ya, kalau dari saya udah ditekadkan, udah kita jauh-jauh. Kita tahu sendiri kan, Bapak, resikonya. Tahu. Kita oke lah kalau memang banyak yang bilang, mungkin teman-teman yang bilang, oh tapi kan enak dengan penghasilan sekian. Iya, kita dibayar mungkin dengan Tanggung jawabnya penghasilan itu ya. tanggung jawab dan resikonya yang saya. Ya, betul. Kita nggak tahu kan, kita karena pernah kejadiannya mungkin kasusnya di kosan yang beberapa. Padahal itu area yang bukan area mining. Itu udah lama. Udah lama, tahun berapa? 2014 14 sampai Pak SBY juga yang sini dia. Ya, waktu itu ada beberapa korban jiwa. Ya itulah, dia di lokasi yang dianggap aman di underground. Karena menganggap aman itulah. Sudah permanent ground supportnya sudah segala macam, pasti udah ada dicek dari QC segala macam. Kita nggak bisa prediksi itu. Tiba-tiba ambruk dan ada beberapa korban jiwa, lebih dari 1 atau 2 yang jelas. Yes, saya tahu itu. Saya yang Ya, otopsi. Itulah makanya lagi keluar dulu. Ada apa? itulah pentingnya kita harus sadar apa yang namanya safety, apa yang namanya keselamatan. Yang jelas keselamatan untuk diri kita sendiri biar bisa masuk dengan kondisi sehat ketika kita masuk ke site, ke mining, kita pulang keluar dari underground juga, saya juga gitu. Oke. Itulah kenapa pentingnya Safety. menurut saya. Ya. Terlepas dari itu semua kita bicara yang lain. Dulu sempat tinggal di Jakarta? Saya 1 tahun. Sekarang? Benar-benar 1 tahun Jakarta, karena aku datang ke Jakarta itu 2014 pertengahan juga 2015 saya kesini. Sekarang udah kembali ke kampung. Sekarang sudah Rasanya kembali. gimana dan memelihara ikan cupang yang sekarang lagi happening tuh? Jadi ya alhamdulillah, sempat ya itu dari lulus kuliah saya langsung ke Jakarta dengan tidak punya pekerjaan sama sekali sampai waktu itu ya. Bener-bener Benar-benar ya di sana numpang Gambling lah ya. Sempet ya benar-benar numpang di tempat saudara, di tempat teman, makannya seadanya juga. Oke. Sampai akhirnya dapat kerjaan juga di accounting waktu itu, karena basic saya accounting, sampai saya bisa ke sini. Dan baru akhir tahun kemarin sih. Oh, istri masih waktu itu stay di Jakarta sampai akhir tahun kemarin 2020. Alhamdulillah juga istri sekarang sudah pindah lah ke kampung halaman Prokerto. Ada yang ini nggak? Oh ini. Ada yang disampaikan nggak untuk ketiga orang yang sangat krusial di company ini? Which is itu adalah si Pak Robert Cruz, Pak Suradi, Pak Made mungkin. Oke. Kalau ngomongin mining, Gimana Anda melihat mereka, Mas Riz? kalau ngomongin mining yang jelas, kalau saya lebih ininya sih ke Mas Yogi ya. Karena awalnya lebih ke Mas Yogi, oke. ke Mas Yogi sebagai guru saya yang pertama. Oke. Karena kita mending bicara general aja ya. Ya. Kita nggak ada bermaksud Membeda-bedakan atau bukan kayak apa sih menghisap, oh ya. jilat-jilat. Ini hanya apa ya? Kita punya sudut karena kita anak muda, jadi mindset kita nggak caranya naik tuh nggak kayak gitu. Tapi kita punya pandangan terhadap orang-orang yang sudah ada di posisi atas sana. Oke, gimana Mas, lanjut? Jadi awal saya masuk ke sini jadi planner, nol sama sekali, nol dalam arti skill segala macamnya nol. Saya benar-benar diajarin dari nol sama Mas Yogi yang benar-benar telaten. Ya, telaten mulai dari hal sepele kita cuma cara fotokopi gimana sih di mesin fotokopi yang besar. Mulai dari itu sampai belajar sampai cara order, kita SAP segala macam. Mulai laporannya bagaimana, laporan yang bagus nih seperti ini kualitasnya Rizky, kualitasnya bagus nih seperti ini, kamu Yang harus bisa dibaca orang lain. gitu. Awal guru saya bisa dibilang itu Mas Yogi ketika di mining. Oke. Ketika ya di planner lah. Yes. Untuk di miningnya kita belajar ke lapangannya bener, guru saya yang pertama ya Pak Kruzi. Karena sempat waktu itu dia posisinya sudah waktu itu udah superintenden kalau nggak salah. Oke. Udah superintenden di GBC 3 dan kebetulan saya planner di GBC 3, project GBC 3.
beliau waktu itu tiba-tiba langsung bilang, kamu mau belajar nggak? Oke. Belajar apa? Belajar kamu biar tahu di lapangan bagaimana. Oke. Oke, kalau mau kamu ikut saya jadi helper saya, kita ke Jambu. Nanti saya kasih tahu mulai dari yang namanya power bagaimana, cari air bagaimana. Iya. Start dari situ. Ya kalau memang di operasinya saya belajar benar-benar dari Pak Robert Bruce. Oke. Gimana cara problem solving, gimana cara termasuk Pengambilan keputusan. pengambilan keputusan memang oke lah itu terakhir nih. Oke. Itu termasuk hal-hal kecil kayak cara ngorganize kru bagaimana. Wah, itu susah banget Cara sih. ngomongin, maksudnya bukan ngomongin ya, gimana ya? Paling susah memang ngatur karena apa? Oke lah bisa dibilang kita satu shift bisa sampai 20 orang Yes. dengan karakteristik yang berbeda karena oke lah Dengan just umur info, yang berbeda-beda ya. dengan umur yang berbeda-beda dan latar belakang budaya yang berbeda. Betul. Sekedar info aja, di sini mulai dari Aceh sampai Papua ada, Pak. Bahkan dari New Zealand sampai South Africa juga ada Juga kan? ada dan culture kita tuh beda basicnya. Jadi ada orang yang dikasih pengertian halus, Iya. bisa nerima, dikasih ya itulah intinya. Iya. Karena culture kita, budayanya kita beda awalnya. Kalian tahu Dan lah pasti kita, ya. dan kita datang ke sini dari satu untuk ngerjain satu project. Itulah susahnya ngorganize-nya itu. Malah susahnya susah ngorganize krunya, Kalau masalah tantangannya. daripada operationnya mah ya. Daripada operationnya ya menurut saya lebih Susah ini ya mengarahkan 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 orang-orangnya. teman-teman yang Dari situlah aku belajar dari Pak Cruz juga, dari hal-hal itu. Dan sekali gitu, oh Rizky kalau kamu gini, kamu harus ngambil seperti ini. Oke, akhirnya sampai bisa belajar gimana sih cara ngambil keputusan yang pertama pasti keputusan yang ada, apa? yang apa? Aman dan selamat. Oke. Keputusan bukan aman untuk kita loh. Semua- Aman dalam konteks kita bekerja safety maksudnya. Ini pelajaran saya juga nih buat saya nih. Bukan cuma sekedar keputusan, oh iya hasilnya begini, dapat nih. Kamu misal ya dapat nih, kita dapat resultnya, dapat hasilnya dapat, Yes, tapi yes. nggak aman kerjamu. Yes. Nah itulah mulai belajar dari Sia-sia situ. toh? Ya iya. Karena nggak akan ditanya katanya kata-kata sih salah satu yang paling the big man behind the big chair di kita tuh Hah? lebih mahal dan lebih ribet si klien itu nanyain ke kita kalau kenapa bisa terjadi insiden Ya daripada kenapa target- kita nggak dapat target. Itu Gitu. sudah makanya itulah. kadang di situ terjadi bingung juga ya Ya. antara dikejar ini sama kita harus ngejaga ini. Di situ- Yang jelas sih kalau saya prinsipnya memang prioritas kita adalah safety, Oke. keselamatan Keselamatan. untuk semua ya miners kita, Teman-teman miner ya. intinya keselamatan manpowernya utama. Oke. Karena kalau target bisa dikejar hari esok ya toh. Ya Tapi ya jadi kerja bunuh. terus untuk Pak Made juga apa ya, sama lah waktu saya hari pertama datang masuk underground juga dijabarkan site-nya GBC. Oh ini site plan-nya. Kayak gini. Site plan-nya juga sama beliau, termasuk juga beliau ya, saya anggap guru lah. Yes. Banyak advice-nya dari beliau Di yang luar tambang. di luar tambang maupun advice ketika saya ada problem gini nih Pak. Anyway, buat Kita bisa sharing juga. udah dapat pelajaran investasi belum? Gimana ya? Karena kurang tertarik ya. Oke, nanti lagi Pak. Tapi terima kasih kalau mau share ilmunya gitu ya. Ya kalau mau share ilmunya nggak apa-apa, mungkin seenggaknya apa ya, di marketing dulu lah saya biar aku tertarik dulu. Karena oke. di titik sekarang Belum tertarik. Siap. Investasi apa namanya? Yang sekarang itu Trading lah kita ya, trading. Karena saya belum tertarik, nggak tahu kalau Pak Mode mungkin bisa. bercanda Pak, bercanda, jangan apa-apain saya Pak. Kalau Pak Suradi juga sama beliau. Pak Cruz. Karena waktu awal masuk saya itu di GBC 1 waktu itu. Kita masih kantornya masih terpaut jauh lah, kita di ARD Portal sana di level 3000 sekian, sementara Pak Suradi kan waktu itu masih ya. di superintendent di project GBC 2. Saya dulu pas ini di ARD berarti saya di MCM. Sebelah sana tetanggaan. ngurusin material lah Bapak ini. Iya, ngurusin pergaulan. Pak Suradi sama juga, beliau guru yang baik juga, yaitu beliau malah
bisa dibilang sebagai motivator saya sama Inspirasi ya? inspirasi juga. Kenapa bisa Mas? Itulah kayak yang tadi Oh yang dari awal ya? quotesnya beliau yang Oke. semua iya, mining itu bukan bakat, mining itu karena kemauan untuk belajar, jadi kita bisa tahu mining. Itulah saya sangat setuju sekali memang. Ada satu lagi nih Mas yang mungkin harus saya tanyakan juga. Jadi Pak Made nanya gini, kualifikasilah minimal untuk jadi seorang miner zaman sekarang apa di podcast itu. Nah Pak Suradi menjawabnya minimal bahasa Inggris. You think Kualifikasi untuk Minimal. secara miner secara global atau untuk bisa masuk site sini. secara global mungkin ya? Kalau secara Dilihat dari global, pertanyaannya tuh gimana tuh? kalau ngomongin kita secara global ya pasti ya bahasa Inggris. Karena kita ngomongin global Pak. Global, yes. Iya. Itu pasti yang kalau dari saya malah yang utama yaitu kemauan untuk belajar, attitude. Attitude. Sama kayak Rosmar berarti. Attitude. Karena percuma Bapak. Oke lah. Walaupun yang bawa sekelas banananya Banana. Jadi FYI banana itu bos. bosnya bos pun Bapak Bapak dibawa ke sini, bisa kerja di sini, ada yang bawa nih, KKN juga sama Oleh bos. itu bosnya bos yang paling tinggi pun kalau tidak ada Intinya kemauan inti ya. kalau tidak ada kemauan untuk Dan attitude. belajar dan tidak memiliki attitude yang baik, nggak usah ngomongin kerja di mining, Nggak usah, mungkin kerja di betul. tempat lain juga Jadi sapu-sapu juga, tukang sapu-sapu kayaknya Ya. susah juga ya. ya bukan susah, bisa mungkin dapat kerjaan, cuma pasti nggak bakal cocok juga sama Betul. Sama yang lain. sama yang lainnya atau sama pimpinannya, Yes. jelas gitu. Oke. Karena ya itu kalau di mining kita ngejar skill, kalau saya menurut saya Oke. ngejar skill bisa dikejar karena apa? Karena kemauan kita untuk Sama belajar. pengetahuan kan? Ya pastilah. Iya. Pastilah. Harapanmu Mas? Sekarang ini udah, kalau yang kita lihat lah, semua teman-teman tahu di sini lah. Di sini bagus, di sini bagus, di sini bagus. Itu yang saya dengar dan saya juga mengiyakan, mengaminkan istilahnya gitu ya. Maksudnya tuh, yes dia memang bagus begitu. Mas Eto juga. Jadi mungkin kalian tuh sama lah. Ya sama, kita Beberapa sama-sama orang. basic Iya. utility planner. Dan orang yang oke lah ceritanya. Harapanmu nih, ini kan baru step, bilanglah step pertama kali ya. Bisa dikatakan dulu gak sih? Ya. Targetmu ke depan apa? Kalau ini project masih banyak panjang. Oke, targetku ke depannya itu. Makanya kenapa Target atau keinginan atau harap apa sih? makanya Apalagi sih? saya lebih senang dibilang saya sebagai junior terus karena apa? Karena saya bisa belajar dari yang lebih senior, yang lebih tahu. Dari seniornya Jadi, lagi. Ya itu karena basic saya bukan mining, basic saya bukan di dunia itu. Saya kepengen tahu lebih. Karena saya Masih sampai sekarang. masih karena sampai sekarang sampai di titik ini pun misal saya sudah dikasih tanggung jawab lah, udah ada tanggung jawab untuk ya organize grup segala macam, tapi saya ngerasa belum cukup Sampai di situ. sampai di situ ilmunya, bukan Ya. kalau masalah posisi segala macam ya apa yang Malah ya gampang lah. yang jelas ilmunya masih banyak, saya harus belajar sama rekan-rekan yang lebih senior dari saya, gitulah. Yang jelas ilmunya. Pertanyaan gua nih Mas satu. Gua anjir. Saya atau teman-teman yang lain bisa nggak kayak ente? Bisa sekali. Kalau ada Gak usah jauh-jauh kayaknya terlalu jauh untuk kayak Robert Cruz atau Pak Surya atau banana yang lain. bisa sekali kalau itu kita asal kita punya attitude yang bagus, kita mau Balik kita lagi ke situ tahu, ya. kita tahu apa, kita punya kemauan untuk tahu, punya kemauan untuk belajar. Ya itu yang aku tadi bilang, di site ini apa sih yang nggak bisa dipelajari? Mulai kamu mau belajar skill alat apa yang tidak ada di Sini. sini, Yes. ya, metode apa yang Dan nggak ada di alat-alat sini? terbaru, metode terbaru ya. Itu sudah, asal ada kemauan kita untuk belajar dan ditambah attitude kita yang bagus. Karena apa, kadang kita udah tahu nih satu alat, skill dia satu Iya, alat itu, iya, sudah iya. berpuas diri,
Iya. Padahal nggak mining itu nggak stop di satu alat saja, nggak cuma stop di satu metode saja. Yes. Mungkin Bapak tahu sendiri di project kita, ada lokasi yang batuannya jelek, batuannya Yes. penanganannya beda. Nah itu yang saya sekarang kepengen tahu. Lagi dikejar ya. Nah, lagi dikejar, kepengen tahu lah. Ini inilah peluang, karakteristik batuannya. Nah, kalau dia cuma sekedar batuan bagus, cycling mungkin Gampang lah ya. Gampang lah. Bukan maksudnya bukan gampang, bisa lah ya. Bisa lah, cyclingnya begini bisa. Ya itu Terprediksi maksudnya. ya terprediksi. Kalau Setelah yang ini aduh. sekian jam nih, makin sekian ini nih. Oh mungkin bisa diplaningkan untuk ini lagi. Kalau yang buruk, Nah itu tiba-tiba tuh. karena ada beberapa lokasi juga yang groundnya jelek. Yes. Itulah aku yang lagi pengen aku belajar, fokus sekarang tuh di situ malah. Penilaian ke kondisi cara batuan ya. Ya itulah, belajar sama yang lebih senior lagi. Mungkin belajar yang ke teman-teman miner yang lebih senior lagi. Iya. Karena walaupun sudah di pos, bukan di pos, sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama oke. Cuma apa sih? Dikasih kepercayaan Dikasih aja kepercayaan buat aja. memimpin. Nah, tapi yang namanya belajar tuh kalau buat saya nggak ada istilah membeda-bedakannya. Saya kalau memang bisa belajar dari yang mungkin orang yang lebih baru datang ke sini, saya bisa belajar ya. Why not ya? Apa enggak? Yes. Oke. Satu quote, ada punya quote hidup yang paling sering dipakai sampai sekarang, sampai bisa menjadi seorang Rizky Irmawan yang sekarang. Yang jelas karena saya digunai kerja di mining, quote saya utamakan keselamatan. Jangan lupa Pak, ada banyak yang nunggu Bapak di rumah. Iya. Banyak, ada Banyak. istri, Ini serius. anak, orang tua. Ini serius. Karena kita nggak tahu. Yang jelas resiko kita kerja di underground itu tinggi, banyak sekali resikonya dan Unpredictable. tinggi, tidak bisa diprediksi. Maka dari itu utamakan kerja aman, selamat. Karena ingat, kita datang ke sini untuk menafkahi yang di rumah juga. Yes. Percuma juga kita mengirim nafkah, ya kita nggak bisa kembali juga ke rumah. Jadi Dengan selamat, yes. Safety first, last and always. itu saya sangat-sangat setuju sekali. Terima kasih Mas Rizky, kayaknya udah setengah jam nih. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil itu, jangan berhenti belajar intinya juga ya. Jangan berhenti belajar. Jangan pernah- Selalu haus Nah, akan hal-hal baik. Jangan berhenti baik, belajar, ilmu. jangan cemburuan juga. Bener gak sih? Ya, takutnya ada yang ini gitu kan. itu sih kalau mau ngomongin jealous cemburu, personalistiknya Kita kurang apa mungkin Ya. gitu. Kita juga nggak tahu, maksudnya Mas Rizky juga nggak tahu gitu. Oke? ya. Jadi sekian dulu segmen bicara-bicara kali ini. Kalau ada bos-bos yang lihat, mohon maaf setengah jam ya. Kita nggak ada main cat. Nah. Dah. Oke, Saparatos blank.